Sekalipun berlatih di gym yang sama dengan guru yang sama, seorang petarung tetap akan memiliki cara bertarung mereka sendiri. Di dalam pelatihan, seorang fighter bisa saja memiliki perasaan tertentu terhadap suatu gerakan, seperti menyukai, merasa memiliki bakat, atau merasakan efektivitas dari teknik tertentu. Ya bisa perasaan apapun yang membuat seorang fighter melatih dan menggunakan gerakan ini berkali-kali sampai membuat kesan bahwa gerakan ini identik dengan fighter ini atau fighter ini identik dengan gerakan itu. Gerakan ini disebut signature moves atau jurus andalan. Selain memberikan keuntungan dalam bertarung, fighter yang memiliki signature moves biasanya memiliki potensi untuk lebih dikenal. Karena dengan originalitas mereka akan lebih menonjol dari yang lain. Di sisa video ini ada 10 fighter UFC dan signature moves-nya masing-masing. One to combo, Nate Diaz. Saat kita bicara tentang signature moves dari Diaz, mungkin yang terbersit dalam pikiran kalian adalah Stockton Slap. Tidak dipungkiri, Diaz Brother memang sangat identik dengan ini, tapi ada satu teknik yang lebih mempengaruhi jalannya pertarungan dan membedakan Nate dari Nick. Sadarkah kalian, combo yang hampir membuat Leon Edwards kehilangan 24 menitnya adalah combo yang sama dengan yang menggoyahkan Conor pada pertandingan pertama mereka, yang ia selesaikan dengan rear naked choke. Saya sangat ingin membahas combo ini. Combo ini sendiri terlihat biasa saja, tapi menurut saya unik, berbeda dengan combo kebanyakan petarung atau petinju. Nate melepaskan jab atau terkadang juga slap, lalu diikuti dengan straight left secara cepat, mungkin hampir bersamaan. Nate juga tidak memakai step jab, yang sering dipakai fighter biasa untuk menjangkau lawannya. Sebagai gantinya, ia menjulurkan badannya yang panjang. Nah, ini yang membuat combo ini unik dan otentik milik Nate Diaz, berbeda dengan Nick yang lebih mengandalkan combo body shot. Von Flue Choke Ovince St. Preux. OSP mungkin tidak terlalu diperhitungkan sebagai seorang kontender, tapi setidaknya OSP memiliki keistimewaan sebagai seorang finisher dengan Von Flue Choke-nya. Dari total 7 Von Flue Choke yang ada di UFC, 4 diantaranya adalah ulah OSP. Keuntungan dari teknik ini adalah kurang populer, jadi lawan kurang aware dengan teknik ini, dan terbiaskan dengan arm triangle. OSP akan memposisikan dirinya seperti akan melakukan arm triangle, namun dalam posisi yang salah, sehingga membuat lawannya mengira ia akan melakukan transisi dari kiri ke kanan atau sebaliknya untuk menyelesaikan arm triangle, dan membuat lawannya berfokus untuk mencegah transisi daripada keluar dari cengkraman. Dan di momen ini, OSP mengencangkan kunciannya dan menggencet lawannya dengan pundaknya, hingga lawannya pingsan, atau tap. Head kick Donald Cerrone. Saat Pride bergabung dengan UFC, fans berharap Mirko Cro Cop bisa menghadirkan head kick legendarisnya. Sayangnya head kick yang ditunggu-tunggu tak kunjung ia hadirkan. Justru Cro Cop sendiri yang KO terkena jurus andalannya head kick oleh Gabriel Gonzaga. Tapi masih ada Donald Cowboy Cerrone yang mewarisi tempatnya sebagai duta head kick. Mungkin terlihat tak sebrutal milik Cro Cop, karena Cerrone memang bukan heavyweight, powernya tidak sebesar itu. Tapi urusan lebih halus dan lebih cantik, teknik dan setup Cerrone lebih baik dari fighter manapun. Satu head kick KO Cerrone favorit saya adalah pada pertandingannya dengan John Makdessi. Satu switch kick dari Cerrone mematahkan rahang Makdessi, yang memaksanya untuk menyerah walaupun dia sendiri tidak jatuh. Dan untuk saya momen itu layaknya sebuah pernyataan tentang betapa berbahayanya head kick cowboy. Liver kick Giga Chikadze. Bruce Lee pernah berkata, "Saya tidak takut pada orang yang berlatih sekali untuk 10.000 tendangan, tapi saya takut pada orang yang melatih satu tendangan sebanyak 10.000 kali." Dan sepertinya si Chikadze ini menganggapnya lebih serius daripada hanya sekedar motivasi. Satu kaki, kaki kiri, dan satu target, liver atau hati.
Secara keindahan, tendangan yang ia lancarkan mungkin tidak terlalu spesial, tapi ia lebih menitik beratkan pada power dan volume. Sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali, 4 kali, dia akan terus menyepam tendangannya hingga mendapatkan hati dari lawannya. Ya, mendapatkan hati. Benturan ke bagian hati sendiri memiliki efek yang mirip dengan benturan ke selangkangan. Sama-sama membuat tak berdaya selama sesaat. Bedanya tentu efek yang ditimbulkan. Untuk liver seperti rasa sakit yang sangat menyiksa dan sensasi seperti sesak nafas. Setelah beberapa saat semua akan kembali normal. Kecuali jika pukulan atau tendangannya sangat keras. Mungkin bisa mengakibatkan kerusakan organ. Ezekiel Chuk Alexei Oleinik. Sama seperti OSP, mungkin Alexei tidak terlalu diperhitungkan sebagai seorang kontender. Tapi tentu sebagai grappler di kelas berat yang hanya segelintir, dia adalah fighter yang spesial. Lebih spesial lagi teknik kuncian yang menjadi favoritnya, Ezekiel. Ezekiel Chuk sendiri adalah kuncian yang sangat langka di promotor manapun. Di UFC sendiri teknik ini pernah ada di era klasik, sebelum diperkenalkan kembali di era modern pada tahun 2017 oleh Alexei Oleinik. Lalu pada tahun 2020 lalu oleh Alexei Oleinik lagi. Hanya ada 3, 2 diantaranya adalah milik Oleinik. Namun 2 adalah angka yang lucu. Karena Alexei punya 14 Ezekiel Chuk dari total 46 kemenangan submissionnya sepanjang karir. Kuncian ini sederhana dan bisa dilakukan dari posisi manapun, dengan membentuk tangan seperti bersedekap di sekitar leher lawan, sehingga menimbulkan efek menggunting yang mencekik leher lawan. The Matrix Dodge, Rafael Fiziev. Tak ada nama resmi dari gerakan ini, tapi publik MMA menamainya The Matrix Dodge. Alasannya ya apalagi kalau bukan karena mirip dengan scene ikonik dari film yang dibintangi oleh Keanu Reeves ini. Fiziev memamerkan aksi ini pada pertandingannya dengan Mark Diakise. Secara spektakuler, Rafael Fiziev menghindari head kick dari Diakise dengan merebahkan badannya ke belakang hingga hampir menyentuh 90 derajat. Tak ada sambutan riuh dari penonton, karena saat itu pertandingan digelar tanpa penonton. Namun potongan pertandingan ini membuat riuh semua platform sosial media, dan seketika membuatnya menjadi favorit fans, selain karena memang pertandingan-pertandingan yang ia suguhkan selalu menghibur. Diketahui itu bukanlah pertama kalinya ia melakukannya. Saat ia berkarir di Muay Thai, ia juga pernah melakukannya, yang artinya dia memang melatih gerakan ini. Saya sendiri berharap dia bisa menghadirkan Matrix Dodge-nya lagi. Jangan sampai saja hal yang terjadi pada Anderson Silva terjadi juga padanya. Notorious Left Hand Conor McGregor. Dengan kekuatan tangan kirinya yang mengerikan, The Notorious Conor McGregor menyapu bersih nama-nama besar di ranking kelas bulu UFC. Sampai tiba saatnya ia menghancurkan mantan pemuncak ranking pound for pound dan juara bertahan saat itu Jose Aldo dengan satu pukulan tangan kiri di salah satu acara termegah UFC pada tahun 2015. Sejak saat itu ia menjadi bintang UFC yang paling menjual. Ia telah menggunakan pukulan kirinya yang merupakan salah satu gerakan MMA paling terkenal untuk menumbangkan banyak veteran hebat, seperti Chad Mendes, Danny Siver, Eddie Alvarez, dan beberapa lainnya. Dari kemenangannya melawan Chad Mendes dan Jose Aldo sangat jelas bahwa ia cenderung mendaratkan strike left tepat ketika lawannya berada pada jangkauannya, atau ketika mereka mencoba menutup jarak antara mereka. Meskipun kini Conor tidak berada pada performa terbaiknya, namun prestasinya di masa lalu cukup untuk menjadikan signature move tangan kirinya sebagai legenda. Triangle Leg Mount Khabib Nurmagomedov. Gaya permainan Khabib sangat sederhana dan tak banyak berubah sepanjang karirnya, sehingga banyak teknik yang selalu ada pada pertandingannya. Seperti jumping lead uppercut, single leg takedown dengan mengangkat lawannya tinggi-tinggi, dan salah satunya adalah leg triangle yang akan kita bahas. Teknik ini saya pilih untuk dibahas karena teknik ini sering membuat kesal lawannya. Bahkan Conor McGregor dalam Twitternya menjuluki teknik ini Khabib's Little Mermaid Leg Wrap. Ia membandingkan teknik ini dengan beberapa signature moves lain yang lebih bersifat finisher di Twitternya sebelum ia menghapusnya. Bernada mengejek, namun yang saya tangkap justru Conor ini secara eksplisit mengakui kehebatan Khabib dengan teknik yang terkesan enteng ini. Teknik ini agak kurang berguna jika mengincar submission, tapi untuk seorang ground and pounder seperti Khabib, teknik ini sangat membantunya untuk mendapatkan kontrol instan dari lawannya.
instan karena ini memang sangat mudah untuk digunakan. Setelah lawan ter-takedown, leg mount bisa segera digunakan. Biasanya Khabib menggunakan teknik ini untuk mengontrol lawannya yang bersandar pada pagar, lalu mulai memukulinya. Question mark kick, Luke Rockhold. Pada masa jayanya, mantan juara Strikeforce dan UFC kelas menengah Luke Rockhold adalah salah satu striker paling berbahaya. Luke memiliki senjata yang beragam, yang membuat lawannya harus tetap waspada setiap detiknya. Salah satu senjata andalannya adalah question mark kick. Tidak hanya terlihat cantik, tetapi juga cukup efektif. Sederhananya, teknik ini mengharuskan pengguna untuk menggambar bentuk menyerupai tanda tanya dengan kaki. Dari situ juga namanya berasal. Tendangan ini akan membuat lawan menebak-nebak di mana akhirnya tendangan ini akan mendarat. Luke pernah menggunakan tendangan ini dengan sangat efektif melawan Michael Bisping pada pertarungan pertama mereka. Dengan signature moves-nya, Luke membuat statement bahwa serangannya bisa berasal dari mana saja. Edson Barboza spinning heel kick. Cerrone head kick, Giga liver kick, Rockhold question mark kick, lalu ada Edson Barboza, master dari segala jenis tendangan. Barboza mempelajari dan menggunakan semua jenis tendangan, calf kick, switch kick, dan tendangan-tendangan lain yang ia pelajari dari Taekwondo dan Muay Thai. Tapi yang paling melekat padanya dan paling indah adalah spinning heel kick. Memang bukan cuma Barboza yang memakai tendangan ini, tapi hanya Barboza yang menggunakannya seperti fighter lain menggunakan tendangan-tendangan biasa. Ia menggunakan teknik ini lebih sering dan efektif dari yang lain. Anthony Pettis, Tony Ferguson, hingga Khabib pernah merasakan tendangan ini. Tak selalu menghasilkan KO, karena Edson menggunakannya hanya sebagai elemen kejutan, agar lawannya tak selalu membaca gaya bertarungnya. Kalaupun KO ya bonus, dan tentunya sedikit elemen hiburan juga.